Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Kendal, izin bertanya. Buya, bagaimana hukumnya mengucapkan tahun baru Cina di sosial media atas perintah atasan? Apabila tidak diperbolehkan, gimana cara menolaknya? Mohon solusinya, Buya. Terima kasih. Perintah itu ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak harus dilakukan. Ada perintah himbauan, maka perlu dilihat siapa yang memerintahkan. Kalau memerintahkan orang yang tidak mengerti mana yang benar dan mana yang batil, ya Anda pilah. Yang benar Anda patuhi, yang tidak benar jangan dipatuhi, kan begitu perintah. Kalau ternyata perintahnya itu tidak wajib, Anda bebas. Yang repot adalah perintah yang harus dilakukan dari atasan tapi itu haram. Bagaimana? Perintah dari atasan yang itu haram, Anda wajib tidak patuh. Wajib tidak patuh. Kalau haram. Kalau perintahnya perintah himbauan, ya enak himbauan kok. Himbauannya agar semuanya begini. Wah, himbauan. Wah, kalau tidak baik ya saya tidak usah melakukan himbauan. Dan saya ngerti itu perintah apa sih? Terlepas apa itu perintah wajib, kayaknya nggak ada perintah wajib. Mengucapin selamat kok wajib tuh pemerintahan apa itu? Kan gitu ya. Masa perintah urusan wajib? Wajib itu yang lain-lain lah. Wajib menjaga tetangga, wajib pendidikan, wajib itu wajib-wajib yang bermanfaat. Baik, adapun masalah mengucapkan selamat tahun baru, kita lihat dulu. Apakah di dalam tahun baru ini ada masalah, ada hubungannya dengan keyakinan atau tidak? Jika ada hubungannya dengan keyakinan masalah agama, maka kita haramnya tingkat tinggi. Seperti mengucapkan selamat Natal, haramnya tingkat tinggi. Natal haramnya tingkat tinggi sebab ada urusannya dengan keyakinan dan akidah. Tapi jika tahun baru itu hanya urusan dengan tahun pergantian tahun, tidak ada unsur akidah di dalamnya. Kalau tidak ada unsur akidah, kalau jika unsur akidah nanti menjadi tingkat tinggi. Sekarang sebelumnya kami sampaikan bahwa sebelum kami menjawab, ini muqaddimah. Islam tidak membedakan tentang etnis. Jawa, Madura, Sunda, Cina sama di hadapan Allah. Kalau punya iman mulia di hadapan Allah. Anda orang Cina bisa mulia. Cina yang soleh, ahli iman, ahli Allah mulia. Jadi nggak ada kok kita diskriminasi, merendahkan kaum Cina, nggak ada. Merendahkan kaum Sunda, kaum Jawa, nggak ada. Selagi dia punya ketakwaan, punya iman mulia di hadapan Allah. Maka kami tidak punya urusan dengan yang namanya etnis Cina, etnis Jawa, nggak. Kami urusan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang Cina ingin merayakan tahun barunya, suka-suka Anda rayakan, yang penting jangan mengganggu umat Islam. Orang Cina merayakan hari raya tahun baru Imlek, suka-suka Anda merayakan. Dan umat Islam pun tidak bisa mengganggu selagi dia memang punya hak hidup di negeri ini, dia boleh mengadakan acara yang khusus dengan agamanya, dengan perkumpulannya, boleh sah-sah saja. Tapi dengan catatan jangan mengganggu umat Islam. Kita tidak boleh mengganggu kok. Cuman apakah saya harus ikut? Ini pertanyaan. Kalau untuk mengucapkan selamat, Islam memperkenankan kita mengucapkan selamat atas pernikahan tetangga kita yang Nasrani. Baru bangun rumah kita, ini urusan pribadi, nggak ada syiarnya, syiar besar nggak. Tetangga kita Nasrani mau akad nikah, kita boleh mengucapkan, bahkan kita boleh ngirim hadiah. Semoga bahagia, semoga hadiah ini berguna, bahagia. Boleh ngasih hadiah mobil kayak truk, boleh. Boleh memberi hadiah. Bangun rumah selesai kita mengucapkan selamat, boleh. Atau sembuh dari sakit, boleh. Urusan pribadi dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau sudah urusannya dengan syiar, ada rambu-rambunya. Islam tidak mengajari permusuhan, tidak. Lah kalau sudah urusannya perayaan tahun baru ini kan urusannya dengan syiar, bukan sekala urusan tahunnya, tapi membesarkan syiarnya orang, bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Di sinilah Anda harus bisa membedakan, karena urusannya dengan syiar. Sebenarnya itu kan pernah dilarang dulu tapi yang atas dasar keputusan Pak Presiden tahun berapa? 68 sampai 99 ya, dilarang itu. 68 sebenarnya tidak ada. Hanya tahun 99 diizinkan lagi oleh Presiden baru waktu itu. Tahun 2022 diremesikan. Pokoknya ada begitu, ada keputusan-keputusan itu berubah-ubah. Kita tidak bicara tentang keputusan presiden, tapi kita bicara tentang urusan agama kita. Satatabi'anna ladzi sanana satatabi'anna, sungguh engkau akan mengikuti sanana ladzi satatabi'unna. Atau engkau satatabi'anna atau satatabi'unna, sungguh engkau
sananal ladzina min qablikum, satattabi'unna, engkau akan mengikuti sananal ladzina min qablikum, cara hidupnya orang dulu, orang sebelummu, orang di luar Islam. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, satu dhira' satu dhira'. Hatta la dakhalu fi juhri dabbin, kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, niscaya akan diikuti oleh umat Islam ini. Ada umat Islam yang tidak punya pendirian, ngikut saja. Sampai kalau orang itu masuk lubang biawak akan diikuti. Masalah tahun baru, umat Islam di Indonesia ini kayaknya paling ikut-ikutan. Atau umat Islam secara umum. Coba, ini sekedar ya ayo melihat saja. Sepertinya Anda tidak pernah melihat kok di daratan Eropa atau Amerika ada perayaan tahun baru Hijriah, nggak ada. Bahkan mungkin di Amerika sana, selagi bukan orang Cina, mungkin juga tidak ada atau sedikit sekali yang merayakan tahun baru Imlek, ya kan? Atau di Cina sana pun nggak ada kok perayaan tahun baru Hijriah, nggak ada. Hanya umat Islam Indonesia saja semuanya dimakan, diambil semuanya ini. Tahun baru Imlek, oke. Lah ini gimana? Anda kok tidak punya pendirian? Orang Cina saja di negerinya sana nggak pernah ada keinginan merayakan tahun baru Hijriah. Mereka punya pendirian, bukan tahun baruku, ngapain aku ikut-ikutan. Padahal kalau dibuat tahun baru kan libur, senang juga libur, dapat gaji libur kan senang. Mohon wahai ahli iman, Anda harus punya pendirian dong. Anda tidak boleh ikut-ikutan karena Anda ikut membesarkan syiar mereka. Syiar mereka di dalamnya ada memang tahun barunya nggak ada urusan agama, tapi di dalamnya 15 hari apa kegiatan dilakukannya? Ayo. Anda harus tahu itu semuanya. Ada syiarnya mereka. Siarnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Anda tidak perlu ikut-ikutan, tapi tanpa harus mencaci. Tolong, saudara-saudara kaum Cina yang mendengar suara ini, Anda usah takut. Islam tidak boleh mengganggu Anda. Tapi jangan dipaksa kita harus ikut-ikutan dalam acara-acara semacam itu. Mengucapkan selamat hari tahun baru apa tadi? Imlek, karena itu termasuk membesarkan syiar mereka, maka tidak diperkenankan, dan hukumnya mengagungkan syiar selain syiar agama Islam adalah haram. Ini adalah penjelasan yang umum dikatakan oleh para ulama. Dalam keadaan normal di negeri ini, kecuali Anda di sebuah negeri yang di situ mayoritas kaum Cina semuanya dan ada hukuman yang tidak mengucapkan selamat, maka Anda dihukum. Itu beda kasusnya. Apakah Anda mengancam Anda begitu? Nggak ada kan? Anda itu bebas, kenapa kok Anda ikut-ikutan Anda? Besok aja tahun baru Hijriah, yuk gede-gedean ayo. Kalau perlu libur 15 hari, minta pada negara. Kita silaturahmi dan sebagainya. Kita perlu punya pendirian, jangan ikut-ikutan. Kaidahnya sederhana. Semua syiar orang fasik, orang kafir, orang yang tidak beriman, haram kita mendukung syiar tersebut. Ini sudah disepakati, nggak ada khilaf dalam hal ini. Syiar mereka haram kita mengikutinya. Dalam keadaan kita mampu untuk meninggalkannya. Itu saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Semoga omongan begini juga tidak menjadi khilaf. Kita sering diadu sih. Omongan begini ya adu. Wah, Ustadz ini mengatakan boleh enggak? Anda baca omongan kami. Pelan-pelan pahami, nanti selesai Anda rekam, Anda resapi, Anda hayati, kemudian komentar tuh pelan-pelan ya. Menyampaikan dia beginilah yang bertanya. Yang bertanya berhak untuk saya jawab semacam itu. Karena dia ingin tahu betul. Kalau Anda tidak mendengar, ya sudah. Masa saya harus ikut Anda tidak ikut saya? Artinya apa? Ya udah, saya ikut diri saya sendiri. Ya sudah, ini kan yang kebenaran ya sampaikan. Saya ngikuti Anda kalau benar, menurut keyakinan saya, sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan begitu. Yang bertanya kepada kami, saya jawab. Anda yang mendengar, Anda rekam. Apakah saya ngadu? Apakah memusuhi orang Cina? Enggak kok. Ini mengajak bagaimana kita punya pendirian kok. Anda hai orang Cina, kalaupun nanti tahun baru Hijriah, ini ada gebiar tahun baru Hijriah, Anda pun tidak mengucapkan saya nggak ada masalah kok. Aman-aman saja. Anda tidak ngirim hadiah juga nggak ada masalah. Anda sibuk dengan bisnis Anda, saya dengan tahun baru saya. Selesai. Baru kita jalin hidup yang baik, hidup yang indah tanpa bermusuhan. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.